Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadra Suhaila Lubis, mahasiswi jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya kelompok KKN dari Rumah 94. Hai teman-teman, tahukah kamu apa itu rasio keuangan dan jenis-jenis dari rasio keuangan? Pada video ini, saya akan membahas mengenai pengertian rasio keuangan dan jenis-jenis dari rasio keuangan. A. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis keuangan yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan tersebut. B. Jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang umum dipergunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan yaitu A. Current ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar, berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rumus menghitung current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. B. Quick ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Rumus menghitung quick ratio yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. C. Cash ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia. Rumus menghitung cash ratio yaitu kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Jenis rasio yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jenis-jenis dari rasio profitabilitas yaitu A. Gross profit margin, yaitu rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Semakin besar nilai dari gross profit margin, semakin baik perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Begitu juga sebaliknya, rumus menghitung gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi penjualan. B. Net profit margin, yaitu rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumus menghitung net profit margin yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. C. Return on asset ratio, yaitu rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset. Rumus menghitung return on asset ratio yaitu laba bersih dibagi total aset. D. Return on equity ratio, yaitu rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan. Return on equity ratio menunjukkan seberapa berhasil perusahaan dalam mengelola modalnya, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal. Rumus menghitung return on equity ratio, laba bersih dibagi modal. Jenis rasio yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas disebut juga rasio leverage, yaitu mengukur perbandingan dana
yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Jenis dari rasio solvabilitas yaitu A. Debt to asset ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan jumlah aktiva yang dimiliki. Rasio ini menggambarkan seberapa jauh hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin rendah nilai debt to asset ratio, maka tingkat keamanan dana menjadi lebih baik. Rumus menghitung debt to asset ratio, yaitu total kewajiban dibagi total aset. B. Debt to equity ratio, yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin besar nilai rasio, berarti hutang yang dimiliki lebih besar dari modal. Begitu juga sebaliknya. Rumus menghitung debt to equity ratio, yaitu total kewajiban dibagi modal. Rasio yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber daya yang dimiliki. Jenis dari rasio aktivitas yaitu A. Total asset turnover, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari aset. Rumus menghitung total asset turnover, yaitu penjualan dibagi total aset. B. Fixed asset turnover, yaitu rasio untuk mengukur perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap. Rumus menghitung fixed asset turnover, yaitu penjualan dibagi aktiva tetap. Demikianlah penjelasan mengenai rasio keuangan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.